kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu ingin mengingatkan kalian untuk mengisi absensi online terlebih dahulu ya di e-learning, karena absensi tersebut memiliki poin yang besar jika kalian mengisinya dan juga tepat waktu dalam mengisi absensi tersebut. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih, siapa yang masih ingat minggu lalu itu kita belajar tentang apa ya? Iya betul, minggu lalu kita belajar mengenai pesawat sederhana. Coba apa saja jenis-jenis pesawat sederhana itu? Ya, jenis pesawat sederhana itu ada 4, yaitu ada pengungkit, lalu ada bidang miring, ada roda berporos, dan ada katrol. Nah, sekarang anak-anak coba lihat di sini. Nah, ini ada gambar apa nih? Iya betul, di sini ada gambar tumbuhan. Nah, Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu organ penyusun tumbuhan itu ada apa saja? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, mari anak-anak ikuti pembelajaran hari ini ya. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, yaitu mendeskripsikan struktur dan fungsi akar. Lalu yang kedua, mendeskripsikan struktur dan fungsi batang. Yang ketiga, mengidentifikasi struktur dan fungsi dari daun. Lalu yang keempat, mengidentifikasi struktur dan fungsi dari bunga. Dan yang terakhir yaitu mendeskripsikan struktur dan fungsi dari buah dan biji. Oke, kita mulai saja ya pembelajaran hari ini. Anak-anak juga silakan bisa baca materi yang sudah ada di e-learning. Nah, untuk tumbuhan tingkat tinggi itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu ada organ vegetatif dan ada organ generatif. Nah, organ vegetatif tumbuhan itu merupakan organ yang berfungsi dalam pertumbuhan dan perkembangan dari tumbuhan itu sendiri. Nah, organ vegetatif ini berguna dalam penyerapan, pengolahan, dan penyimpanan zat-zat makanan. Lalu, organ vegetatif ini terdiri dari akar, batang, dan daun. Nah, untuk organ generatifnya sendiri merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam perkembangbiakan secara seksual atau secara generatif dengan didahului proses perkawinan. Nah, organ generatif ini terdiri dari bunga, buah, dan biji. Nah, secara umum tumbuhan itu organ penyusunnya ada bunga, lalu ada buah, ada daun, batang, akar, dan juga ada biji. Selanjutnya kita bahas satu persatu ya mengenai organ penyusun tumbuhan itu. Yang pertama kita bahas struktur dan fungsi akar. Nah, akar ini memiliki beberapa ciri, antara lain tumbuh di bawah permukaan tanah, lalu tidak memiliki buku-buku seperti pada batang itu kan memiliki buku-buku. Nah, akar ini tidak memiliki buku-buku. Lalu tumbuh menuju ke pusat bumi atau menuju sumber air dan berwarna kekuningan, lalu bentuknya akar itu meruncing. Selanjutnya, nah, perakaran pada tumbuhan itu ada 2, yaitu ada akar serabut dan ada akar tunggang. Nah, pada tumbuhan monokotil biasanya memiliki sistem perakaran serabut, sedangkan pada tumbuhan dikotil yaitu memiliki sistem perakaran tunggang. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ya, ada contoh dari akar serabut dan akar tunggang. Nah, anak-anak bisa lihat perbedaannya nih. Kalau akar serabut ini strukturnya berumbai-rumbai, beda dengan struktur akar tunggang.
Nah, sekarang ada contoh dari tumbuhan yang memiliki akar serabut. Nah, di sini contohnya ada padi, lalu ada jagung, dan ada rumput gajah. Nah, untuk akar tunggangnya sendiri biasanya ada pada akar kacang tanah, lalu pada akar pohon mangga. Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan. Di sini ibu ada akar nih. Coba menurut kalian ini akar apa dan ini akar apa? Coba siapa yang tahu? Nah, iya betul. Ini adalah daun bawang. Nah, daun bawang ini memiliki sistem perakaran serabut. Sedangkan ini adalah akar dari pohon kersem. Nah, sistem perakarannya ini akar tunggang. Selanjutnya kita bahas fungsi dari akar ini. Nah, fungsi dari akar yaitu diantaranya sebagai penyokong tumbuh-tumbuhan, lalu sebagai penyerap air dan zat hara, lalu sebagai alat perkembangbiakan vegetatif, biasanya pada tumbuhan sukun misalnya. Lalu pada beberapa tumbuhan dapat mengalami modifikasi pada akarnya tersebut. Nah, sehingga akar yang mengalami modifikasi itu dapat berfungsi antara lain sebagai penyimpan cadangan makanan. Di sini contohnya ada singkong dan ada beruang. Lalu untuk penyerap oksigen, di sini contohnya pada akar tanaman bakau, dan untuk penyimpan cadangan makanan pada saat perbungaan atau pembentukan buah, contohnya pada wortel dan lobak. Sehingga wortel dan lobak itu akan dipanen sebelum perbungaan. Selanjutnya kita bahas organ batang. Nah, batang ini merupakan organ yang berdiri tegak di atas tanah ya. Nah, batang ini umumnya memiliki bentuk yang panjang bulat atau silinder. Lalu batang juga memiliki ruas atau internodus dan dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Nah, nodus ini merupakan tempat melekatnya daun dan tunas tumbuhan. Nah, untuk batang ini memiliki 3 macam, yaitu ada batang berkayu, ada batang rumput, lalu ada batang herba. Nah, untuk batang berkayu sendiri, contohnya yaitu pada pohon jati. Untuk batang rumput contohnya pada padi maupun pada jagung. Nah, yang terakhir yaitu pada batang herba, contohnya pada pohon pisang, lalu pada kangkung, bayam, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bahas fungsi batang. Nah, fungsi batang sendiri yaitu menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, lalu sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, dan sebagai tempat pengangkutan makanan dari daun yang disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, sekarang anak-anak perhatikan di sini. Di sini ada gambar dari batang pohon bambu dan batang dari pohon srikaya. Nah, pada batang pohon bambu ini atau tumbuhan monokotil, ruas-ruas batangnya terlihat jelas. Sedangkan pada batang dikotil, pada batang srikaya ini, ruas batangnya tidak terlihat dengan jelas. Selanjutnya, batang juga dapat mengalami modifikasi atau perubahan. Nah, contohnya yaitu berfungsi untuk penyimpan cadangan makanan. Nah, contohnya ada pada tebu, lalu ada pada kentang, dan pada kunyit. Nah, pada kentang ini terdapat sel cadangan penyimpan makanan berupa amilum. Selanjutnya, kita bahas organ daun. Nah, daun ini merupakan tumbuhan yang melekat pada batang. Biasanya daun ini berbentuk tipis dan lebar. Lalu daun juga mengandung banyak zat warna hijau atau klorofil. Nah, daun ini memiliki fungsi antara lain untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 sebagai bahan baku pada proses fotosintesis, lalu sebagai alat pernafasan, lalu juga sebagai alat pengatur penguapan air atau transpirasi.
Yang selanjutnya, nah daun ini dapat dibedakan dari struktur luarnya, yaitu ada daun monokotil dan dikotil. Nah, untuk daun monokotil dan dikotil itu dapat dilihat perbedaannya dari peruratan ataupun dari pertulangan daunnya. Nah, di sini ada gambar dari peruratan daun. Untuk peruratan daun tumbuhan dikotil, maka peruratan daunnya menyirip dan menjari. Sedangkan untuk tumbuhan monokotil, yaitu peruratan daunnya melengkung dan sejajar. Selanjutnya, nah di sini ada contoh gambar dari tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah di sini dikotil contohnya pada daun pepaya, peruratan daunnya menjala. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, di sini daun jagung, peruratan daunnya sejajar. Nah, kalian tadi kan sudah tahu ya, contohnya seperti itu. Coba sekarang kalian tebak. Di sini ibu bawa daun belimbing. Nah, menurut kalian, daun belimbing ini merupakan daun dari tumbuhan dikotil atau monokotil? Nah, iya, daun dari belimbing ini merupakan tumbuhan dikotil karena memiliki pertulangan daun yang menyirip. Lalu di sini ada daun bawang nih. Coba menurut kalian, daun bawang ini memiliki pertulangan daun yang apa? Ini merupakan daun tumbuhan dikotil atau monokotil? Nah iya, daun bawang ini merupakan tumbuhan monokotil karena memiliki pertulangan daun yang sejajar. Selanjutnya, kita bahas proses fotosintesis. Nah, pada proses fotosintesis itu membutuhkan energi dari cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini akan ditangkap oleh klorofil atau zat hijau daun, lalu ada air dan karbon dioksida yang selanjutnya akan berubah menjadi oksigen dan glukosa. Nah, anak-anak bisa perhatikan di sini ada reaksi kimia dari proses fotosintesis, yaitu 6CO2 atau karbon dioksida dengan 6H2O air dibantu dengan energi cahaya matahari yang ditangkap oleh klorofil akan menghasilkan C6H12O6 yaitu gula atau glukosa dan 6O2 atau oksigen. Nah, selanjutnya glukosa yang dihasilkan ini akan dirubah menjadi amilum. Nah, melalui proses polimerisasi, glukosa itu akan disimpan sebagai cadangan makanan pada akar, misalnya pada singkong, lalu misalnya pada batang, pada tumbuhan sagu, dan misalnya disimpan pada buah, contohnya pada padi. Selanjutnya, ada struktur dan fungsi bunga. Nah, bunga ini merupakan alat generatif dari suatu tumbuhan. Nah, bunga ini biasanya memiliki warna yang menarik. Selain itu, bunga juga berfungsi untuk menarik hewan atau serangga kecil lainnya untuk hinggap di bunga itu untuk membantu proses penyerbukan bunga itu sendiri. Nah, secara umum, bunga memiliki dua bagian utama, yaitu ada alat reproduksi bunga dan ada perhiasan bunga. Nah, untuk alat reproduksi bunganya sendiri terdiri dari benang sari dan putik. Lalu untuk perhiasan bunganya terdiri dari tangkai, kelopak atau kalis, dan mahkota bunga. Selanjutnya, untuk bunga yang memiliki bagian-bagian tadi, maka disebut dengan bunga lengkap. Contohnya yaitu pada bunga bakung dan bunga sepatu. Nah, untuk bunga yang tidak memiliki salah satu bagian yang tadi dijelaskan, maka disebut dengan bunga tidak lengkap. Contohnya pada bunga kamboja dan pada bunga kelapa. Nah, berdasarkan keberadaan alat reproduksi dalam satu bunga itu terbagi menjadi dua. Ada bunga sempurna dan ada bunga tidak sempurna. Nah, untuk bunga
maksudnya gimana sih Bu? Nah, maksudnya bunga sempurna itu putik dan benang sarinya berada pada satu bunga. Sedangkan pada bunga yang tidak sempurna, maka putik dan benang sarinya itu tidak berada dalam satu bunga. Nah, contoh bunga sempurna di sini ada bunga mawar dan bunga matahari. Nah, untuk bunga tidak sempurnanya ada bunga salak jantan dan ada bunga salak betina. Selanjutnya, nah, tumbuhan dikotil dan monokotil itu selain dibedakan dari pertulangan daunnya, dapat dibedakan juga dari bunganya. Lebih tepatnya melalui jumlah bagian-bagian bunganya. Nah, untuk tumbuhan monokotil, maka jumlah bagian bunganya yaitu 3 atau kelipatannya. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, maka jumlah bagian bunganya itu 2 atau 5 dan kelipatannya. Lalu yang terakhir kita bahas di sini ada struktur dan fungsi buah dan biji. Nah, di sini Ibu ada buah nih. Kalian tentunya pernah makan buah kan? Nah, coba kalian tahu tidak dari buah ini di dalamnya kan ada biji ya. Buah dan biji ini kira-kira berasal dari mana ya? Coba siapa yang tahu? Nah, untuk menjawabnya, mari anak-anak ikuti pembelajarannya ya. Penjelasan kali ini. Nah, tadi kan di bunga terdapat putik. Nah, putik itu memiliki struktur dari 3 bagian utama, yaitu ada bakal buah atau ovarium dan ada tangkai putik atau stilus. Lalu yang terakhir di sini ada kepala putik atau stigma. Nah, di dalam bakal buah atau ovarium ini terdapat 1 atau lebih dari bakal buah. Nah, selanjutnya bakal buah ini atau ovarium akan berkembang menjadi buah, sedangkan pada bakal biji atau ovul akan berkembang menjadi biji. Nah, maka dari situlah proses pembentukan buah dan biji. Nah, pada buah ini jika dibelah, maka strukturnya akan seperti ini, yaitu terdapat biji, daging buah, dan ada kulit buah. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Silakan anak-anak dapat mencatat apa yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Selanjutnya, mari kita simpulkan bersama-sama dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, kesimpulannya, tumbuhan tingkat tinggi itu memiliki 2 macam organ, yaitu ada organ vegetatif dan ada organ generatif. Nah, untuk secara keseluruhan, organ penyusun tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Oke, selanjutnya di pertemuan minggu depan kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Silakan anak-anak dapat pelajari terlebih dahulu mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Selanjutnya silakan anak-anak bisa mengerjakan soal yang sudah ada di e-learning ya. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.